Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ladil Rahman Wahid Mutawari, Stambuk 130 2018 0273. Di sini pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua kecerdasan buatan yang berjudul representasi ruang keadaan. Baiklah, tanpa membuang waktu, langsung saja kita ke intinya. Nah, masalah dan metode pemecahan masalah. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Bisa dilihat pada gambar di sini. Ini adalah gambar sistem yang menggunakan kecerdasan buatan. Pada gambar, input yang diberikan pada sistem yang menggunakan kecerdasan buatan adalah berupa masalah. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output yang diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi. Secara umum, untuk membangun suatu sistem yang mampu menyelesaikan masalah, perlu dipertimbangkan 4 hal. Yang pertama, mendefinisikan masalah yang tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Yang ketiga, merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi, untuk mendeskripsikan masalah dengan baik, harus yang pertama mendefinisikan suatu ruang keadaan atau state space, kemudian menetapkan satu atau lebih keadaan awal atau initial state, yang ketiga menetapkan satu atau lebih tujuan, dalam hal ini goal state, dan yang keempat menetapkan kumpulan aturan. Representasi ruang keadaan ada 3 cara. Di antaranya yang pertama adalah graf keadaan, kemudian kedua pohon pelacakan, dan ketiga adalah pohon N strip OR. Graf keadaan adalah graf yang terdiri dari node-node yang menunjukkan keadaan. Node-node graf keadaan dihubungkan menggunakan arch yang diberi panah untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Sampel A menunjukkan graf berarah dengan node A sebagai keadaan awal dan node Z sebagai goal. Angka di antara kedua node tersebut menunjukkan jarak kedua antara tempat start dan tempat goal, dalam hal ini A sampai Z. Nah, ini adalah contoh dari graf keadaan. Pada contoh ini ada 4 lintasan dari A ke Z atau sebagai dari titik awal ke titik tujuan, yaitu pertama A, B, D, E, G, Z. Kemudian yang kedua dengan lintasan yang sama tapi dari E, G, H, Z. Lintasan ketiga adalah A, C, E, G, Z. Kemudian lagi dengan lintasan yang sama namun ada tambahan H dan Z. Sedangkan lintasan lain yang tidak menuju ke titik Z antara lain A, B, D, E, G, J, K. Ini dibilang jalan buntu. K adalah titik buntu. Kemudian lagi A, B, D, E, G, F, I. Ini juga dibilang sebagai titik buntu. Kemudian A, C, F, I sama. Kemudian A, C, E, G, J, K juga sama titik buntu. Dan yang terakhir A, C, E, G, F, I. Itu juga merupakan titik buntu. Namun tanpa disadari terdapat juga siklus atau node-node yang selalu berulang, antara lain
C, E, G, F, C, dan A, B, D, E, C, A. Berikutnya adalah pohon pelacakan atau pencarian. Pohon pelacakan adalah struktur pohon yang digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Node yang terletak pada level 0 disebut akar. Node akar adalah node yang menunjukkan keadaan awal dan memiliki beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa node yang disebut anak. Node-node yang tidak memiliki anak disebut daun, menunjukkan akhir dari suatu pencarian, dapat berupa tujuan yang diharapkan, atau dalam hal ini goal, atau jalan buntu, dead end. Ini adalah contoh dari pohon pelacakan. Di sini dapat dilihat bahwa dapat diketahui bahwa A adalah titik awal dan Z adalah titik tujuan. Selain itu, yang bukan merupakan Z pasti adalah jalan buntu. Kemudian pohon N garing OR. Masalah M dicari solusinya dengan 4 kemungkinan, yaitu A, OR B, OR C, OR D. Kiranya seperti ini gambarnya. Dan kemudian masalah M hanya dapat diselesaikan dengan A, N, B, N, C, N, D. Dengan menggunakan pohon N strap OR, tujuan yang dicapai pada pohon di gambar sebelumnya bisa dipersingkat hanya sampai level 2 saja. Jadi kesimpulan dari 3 model representasi uang keadaan adalah graf keadaan adalah sebuah node yang menunjukkan keadaan-keadaan di mana tiap node terdapat angka yang menunjukkan jarak antara tiap node tersebut. Yang kedua adalah pohon pelacakan. Pohon pelacakan adalah sebuah struktur pohon untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Sedangkan pohon N strap OR adalah bentuk pendek dari pohon pelacakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video saya hari ini. Kalau ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.